itu saya berawal dari 2015 itu ketika aku merintis masuk ke dunia entertain. Jadi kan melihatkan diri untuk tidak fokus ke materi saat itu. Akhirnya aku fokus untuk masa depan, terutama di mama semuanya. Dan memang saat itu aku percayakan ke mama karena waktu itu kan memang belum ada masalah apapun ya. Dan setelah itu semua terjadi, jadi ya yang mau aku pertanyakan adalah hak aku karena kita juga udah dapat informasi beberapa bahwa uang yang ada di pihak mama satu itu sudah ada beberapa yang sudah dijadikan aset ya Pak. Contoh kayak misalkan ada kos-kosan, terus ada apa? Villa, ada villa, Bang Indah, terus juga apa lagi? Ya ada toko material gitu ya. Ada beberapa, intinya ada beberapa yang memang sudah jadi aset. Yang mau dipertanyakan adalah otomatis itu kan hak saya. Jadi dikemanakan gitu maksudnya karena kan mama sudah tidak ada sekarang. Jadi saya mau dipertanyakan hak saya kemana, terus juga jika ada pemasukannya berapa dan kemana, karena itu hak saya. Ini kan uang penghasilan Rizky murni ya, yang dititip di sama rumah. Jadi saya kira itu jelas hak sepenuhnya Rizky Febian. Nah sampai sekarang ini tidak jelas, ya kan? Ada katanya diberikan kos-kosan segala macam. Kita pun akan pertanyakan hal itu. Iya, masalahnya itu yang saya kaget juga ternyata kalau masalah villa di Bandung itu dijual. Sedangkan itu kan hak Iki. Jadi kalau dia tiba-tiba menjualnya itu udah mana dalam artian itu kan hak Iki pribadi. Terus kenapa tiba-tiba dijual? Terus juga ada beberapa informasi ya Pak, kayak masalah kos-kosan itu hak Iki. Sekarang kan udah dibebas ke putri-putri yang ngurus di setiap bulannya. Jadi putri ada yang apa maksudnya per bulannya itu putri yang ngurus semuanya. Dan tiba-tiba ada dari 2 orang terus ditaruh di sebuah media website itu bahwa itu mau dijual. Itu kan maksudnya jadi kenapa sampai sebegitunya gitu maksudnya. Intinya kita di sini tidak menuduh atau apapun, kita hanya pertanyakan. Karena saya kemarin Teddy nggak ada. Teddy kan surat Teddy kan dari awal kan mempersoalkan harta. Nah sekarang kita pertanyakan hartanya Rizky ini kemana? Ya. Gitu. Ini murni loh, Rizky yang kerja, uang Rizky 100%. Kira gitu. Tapi pihak tadi diwakili kuasa hukumnya ada jawaban soal terkait yang milik Iki sendiri. Nah, kemarin waktu pertemuan tidak bisa menjawab. Ya. Gitu. Karena kan makanya waktu itu jam 4 kami minta langsung dihubungi sama pengacaranya. Kita tunggu di tempat pertemuan. Ya kalau memang memungkinkan semua kalau dia niat untuk hadir, saya pikir kita di sana sampai jam 7. Saya pikir 1 jam dimanapun di daerah Bandung pasti bisa datang. Tetapi saya nggak tahu apa alasan beliau sehingga tidak bisa hadir. Nah, Aku tetap ingin mempertanggungjawabkan hak Iki karena dengan dia hak orang lain, dengan dia menjual dengan tanpa ada pembicaraan segala macam itu lebih menurut saya udah salah. Jadi menurut aku untuk hal itu Iki juga tetap harus meminta pertanggungjawaban dari pihak KPD, maksudnya dikemanakan saja karena bukan saja harta hak Iki saja, maksudnya bisa di sana kita punya kayak informasi bahwa banyak sekali hak-hak dari saudara Iki, ada dari nenek bisa, ada dari diri aku gitu. Dan banyak juga aset-aset yang sudah kita tulis, maksudnya patut kita pertanyakan itu kemana saja gitu. Sempat langsung komunikasi dengan Teddy? Sempat ada komunikasi? Saya juga dari mulai ada blow up media ini tidak ada sama sekali itikat baik dari pihak Pak Teddy untuk bicara sama saya gitu. Tidak ada baik-baik untuk silaturahmi. Kalau misalkan dari awal tidak ada masalah apa-apa dengan Iki, kenapa nggak bilang dulu, kenapa nggak cerita-cerita dulu, mungkin nggak bakal sampai segininya gitu kan. Dan yang sangat disayangkan itu aja gitu, dia seorang bapak gitu kan. Terus tiba-tiba menyerang putri gitu yang tidak tahu apa-apa, yang nggak ngerti soal ini gitu. Kasihan kan maksudnya, itu aja sih sebenarnya. satu lagi ya tadi yang mana yang punya Iki langsung itu ada mobil Kijang Innova yang waktu itu dipergunakan oleh almarhum Ibu Lina gitu ya. Dan kemudian diketahui berkat informasi itu sudah dijual oleh Pak Teddy. Nah itu juga dipertanyakan oleh oleh Iki gitu ya. Nah itu kemana Kijang saya? Nah itu Kijang itu yang beli uangnya Iki bukan dari uang almarhum, bukan, murni uang pribadinya Iki, tapi oleh Iki disilakan untuk dipergunakan oleh almarhum gitu ya.
yang sampai kemudian menikah juga tetap dipergunakan. Tapi kemudian ada informasi itu dijual. Nah itu ditanyakan juga oleh Iki, kemana itu Kijang, kalau dijual duitnya mana kan gitu ya. Kalau umpamanya Iki yang punya, mestinya kalau itu dijual ya serahkan uangnya ke Iki, kan begitu kan gitu. Nah itu yang dipertanyakan oleh Iki. Nah kita tidak tahu, kalau kemarin bisa hadir mungkin bisa langsung jawab beliaunya kan gitu ya. Nah, gitu. Nggak ada. Pak Ecet itu jadi dulu yang sehari-hari sama mama, jadi dia yang tahu banget uang kemana masuknya, aktivitas Pak Teddy sama mama kemana aja. Pak Ecet kan tahu semuanya. Dan ini ada tambahan lagi ya, jadi yang ingin ditanyakan juga oleh pihak keluarga itu, dulu ada perhiasan emas satu box, itu lebih kurang nilainya hampir 2 miliar. Itu atas rekomendasi Pak Teddy itu diserahkan kepada orang yang namanya Iwan. Nah, kemudian perhiasan emas itu dimasukkan ke dalam gentong. Kemudian itu katanya mau dibersihkan ya. Gitu ya, Putri ya. Nah, itu waktu itu hadir waktu penyerahan itu ada Bu Itisa, ibunya almarhum. Ada Pak Ecet juga hadir ya, Pak Ecet ya. Nah, kemudian ada Bu Lina, ada Pak Teddy. Nah, kemudian katanya waktu itu jangan dibuka dulu, gentong ditutup kain gitu ya. Nanti nih biar dibersihkan, nanti dalam waktu tertentu nanti baru boleh dibuka. bahasanya tuh gini katanya tuh, barang-barang kenapa dikumpulkan? Karena harus dibersihkan, karena kan itu barang-barang dari Kang Sule dulu. Jadi harus dibersihin dulu semuanya. Ya teh ya. Pak bener bahasanya gitu kan? Takutnya aku Mohon Kang Sule gitu. Ya takutnya harus dibersihin, jadi harus ditaruh di gentong, ditaruh apalah kayak lap gitu katanya. Jangan dibuka. Ternyata karena nenek penasaran saat itu ya, nenek kan minta memaksa dibuka. Ternyata nggak ada, kosong. Ternyata dibersihkan tuh benar-benar dibersihkan. Bersih kan. Saya kaget. Karena kan kalau saya nggak ada di situ tuh, tapi saya amat sangat peduli karena kan maksudnya di situ ada perhiasan nenek juga. Jadi saya, apalagi perhiasan mama almarhumah. Nah yang mau dipertanyakan kemana? Karena maksudnya gini, yang membersihkan itu adalah namanya itu saudara Iwan. Nah saudara Iwan itu kenal sama Pak Teddy. Nah sekarang saya mau mempertanyakan hak saya yang ada di dalam gentong itu kemana? Kalau misalkan tiba-tiba hilang gitu. Jadi saya mau mempertanyakan juga. Karena saya mempertanyakan bukan hak almarhumah saja, karena ada hak dari nenek bisa. Itu yang mau saya pertanyakan, kemana gitu sampai detik ini. Jadi ini ada informasi dari Pak Ecet ya. Mudah-mudahan Pak Ecet ini informasinya valid gitu ya. Jadi menurut informasi Pak Ecet, dulu memang Pak Teddy itu pernah cerita punya uang 650 juta. Ini informasi dari Pak Ecet ya. Ini orangnya ada nih. Ini Pak Ecet. Nah, jadi kata Pak Ecet, dari uang Pak Teddy itu dipergunakan untuk membuat restoran geprek ya. Iya. Di mana Pak Ecet? Di Lengket itu Tua Batu. Berapa biayanya? nyawa juga udah 300. Pak Ecet di belakang Pak Ecet. Lebih kurang berapa? 500 juta. Sewanya 300. 2 tahun, alat-alat 200 ya 500. 500. Jadi uang Pak Teddy itu sudah habis di sana gitu ya. Habis. Nah, jadi kalau umpamanya katanya ada kos-kosan itu ada uangnya Pak Teddy sebagai Pak Teddy ya silakan menilai lah kan gitu ya. Nah, kita kalau umpamanya urusan benar atau tidaknya, kalau mau pembuktian nanti urusan lain gitu ya. Nah, tetapi kan biarkan hati nurani kita yang akan bicara kan gitu ya, apa benar gitu ya itu memang milik beliau, dan juga nanti bisa dibuktikan saksinya masih ada. Jadi Pak Ecet juga masih ada. Terus yang ngurus kosannya juga kita banyak tektokan karena sempat ada beberapa hal yang dibuat janggal yang ngurus Pak. Jadi saat itu bulanan kan biasanya ke Putri semua ya Pak ya teh ya. Bulanan ke Putri semua, tiba-tiba dari pihak Pak Teddy bilang ke yang ngurus kosan bahwa pengen bulanannya itu udah transfer ke saya aja langsung katanya. Untungnya dan ibu ini tuh langsung ngabarin dulu ke Putri karena tidak ada kabar, tidak ada informasi, tidak ada obrolan baik dulu ke Putri bahwa penghasilannya harus ke Pak Teddy. Nah maksud aku perihal-perihal kayak gitu kan maksudnya tuh jadi permasalahan nantinya gitu. Kayak tiba-tiba ada 2 orang ditaruh di iklan untuk kosan itu tersebut dijual. Yang satu orang sempat kita tegur ya Pak ya. Gitu. Satu orang sempat kita tegur, yang satu lagi terus ngeyel apa ya, dia bikin iklan lagi untuk dijual sedangkan itu bukan haknya gitu.
Dan dokumennya yang kos-kondo juga kan sampai sekarang belum kita terima itu. Ya. Katanya masih dititipkan di notaris gitu ya. Ya. Yang waktu itu katanya kenapa belum jadi dibalik nama, karena seharusnya dibalik nama ke IKI kan Ya. gitu. Nah tapi nggak tahu sehingga itu tidak terjadi gitu ya. Tapi yang jelas secara fisik itu sudah ada barangnya. Ya. Tapi dokumennya IKI belum terima. Ini sampai sama sekarang. sekali saya dari awal juga nggak Kan tahu gitu. apa-apa. Dan gitu. Nah, satu lagi yang dipertanyakan oleh keluarga ada batu giok. Nah, batu giok ini bentuknya segi 6 atau segi 8 ya, Pak Ecet ya? 6 lah. Segi 6 ya. Gitu, Pak. Lebarnya mungkin lebih kurang 70 cm. Yang kata orang yang ahli katanya berharga itu batu giok. Cuman kita nggak bisa mengatakan berapa nilainya. Tapi itu juga Pak Ecet tahu persis dan Bu Itisah tahu persis, ibunya almarhum, bahwa itu barang itu ada di kediaman bersama pada waktu itu. Saya juga tahu dulu. Dan beliau juga, Iki juga tahu. Nah, itu barang itu di mana? Nah, itu juga dipertanyakan oleh keluarga. Nah, masuk keluarga ya mau dikembalikan lah kan. Iya. Kan intinya kan seperti itu.